Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Hanya di Indonesia, seorang manusia bebas mencaci, bebas menghina, dan memfitnah, ya toh? Memfitnah manusia lain tanpa ada risiko hukum sama sekali. Kocak nggak? Ya kocak lah, ya. Bahkan bukannya hanya manusia ya yang bebas mencaci, memaki, menghina. Belatung sampah, codot sawah, ya, congornya bebas memaki, mencaci, memfitnah Jokowi dan keluarganya. Kurang enak apa coba? Ada inilah ya, sudrun keturunan Dajjal ya. Jokowi terus-terusan difitnah. Ya celakanya yang memfitnah ini orang yang mengaku ahli agama gitu loh, dekat dengan Tuhan. Iya toh? Iya, selama ini kan memang begitu. Dasar sudrun somplak. Selain itu teman-teman ya, nanti juga akan ada video lanjutan mengenai respon kader Kebo yang kelojotan terkait rencana Jokowi turun gunung. Kenapa nggak sekalian stroke aja bang? Iya, mudah-mudahan aja stroke massal mereka ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kurang enaknya apa? Hidup di negeri Konoha, belatung sampah bebas bicara, codot sawah bebas berkata semaunya. Coba kalian hidup di Korea Utara, dijamin hilang tinggal nama. Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan, kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok gak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan, jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Bujur busrak. Koclak, ya toh? Saya paling tertarik itu adalah pernyataan netizen dalam bentuk tulisan yang berada di dalam video ya, alias caption lah gitu. Jokowi bang suat ya. Bajing an tol ol. Nah, ini yang menarik di bawahnya. Belatung sampah. Paling enak hidup di negeri Konoha. Belatung sampah dan codot sawah, hidup bebas dan congor bebas memaki. Ya, inilah ya salah satu contoh spesies baru yang perlu diteliti dalam ilmu biologi, yaitu codot sawah dan belatung sampah. Lanjut. Orang yang suka menjelek-jelekkan itu, apapun alasannya, adalah orang yang salah. Karena kalau orang benar itu diam aja. Bapak Akbar Hussein, seorang aktivis, ex-tahanan politik dari tragedi kerusuhan Bawaslu 2019. Bagusan dia tuh main film layar lebar, pasti dapat Piala Citra. Karena dapat banget cara dia ngomong. Itu aja. Itu aja. Iya. Nah, yang satunya jadi sutradara. Oleh cara mancing pembicaraannya, pemain tuh masuk. Oh. Pasti dia juga kalau main film keren yang bawa acara. Iya. Seperti tidak tahu kan. Iya. Padahal sudah dikoordinir gitu. Pak Hussein itu seperti apa personality yang Mas Bro lihat?
Orangnya suka mengungkit-ungkit, harus diangkat orang, angkat-angkat harus 1 inci itu 1 inci bergerak tuh apa yang dia dapatkan. Wow, gitu. Nah, orang-orang kayak gitu pasti pintar ngambil hati orang. Tapi tanggapan pendengarnya gimana, Mas Bro? Kalau apa yang mereka lakukan selama ini berhasil, ketika podcast tidak menggebu-gebu. Oh. Nah, menggebu-gebu itu karena sampai detik ini belum berhasil gitu. Memang Pak Jokowi keren, harus kita akui. Gitu. Iya, Ya, nah kalau yang wawancara itu di mana enak di situ dia. Mukanya kayak menunjukkan kesetiaan enggak. Ya, Mas Indra J. Piliang. Penglihatan batin Mas Bro, kenapa baru sekarang bercerita itu udah jauh banget? Gini, ijazah palsu itu kan senjata pertama Oke. yang berharapnya berhasil. Nah gagal. Nah muncullah hal-hal lain. Karena aku bilang Iya. nggak akan pernah berhenti sampai Pak Jokowi hancur kan. Tapi Pak Jokowi itu akan Selalu harum namanya. iyalah malah bertambah ke depan. Malah bertambah. Iya. Oke. Jadi tujuan mereka itu mencari calon presiden yang kelaknya bisa diatur. Itu tujuan utama itu. Dan itu tidak didapat dari Pak Jokowi ya? Tidak didapat. Nah harapannya itu Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo enggak, tambah parah. Tambah parah. Lebih salah prediksi. Iya. Iya. Orang yang suka menjelek-jelekkan itu, apapun alasannya, adalah orang yang salah. Karena kalau orang benar itu diam aja. Wah, ini menarik nih. Menarik, saya sependapat ya. Jadi memang beberapa waktu lalu itu viral teman-teman ya. Di sebuah kanal YouTube itu menayangkan podcast ya. Tanya jawab dengan seseorang itu yang mengaku yang nggak tahu beneran atau enggak ya. Pokoknya berhubungan dengan Bawaslu begitulah. Dan yang di pojokan itu adalah Jokowi yang katanya bengis, ingin menghancurkan Bawaslu, ingin membakar Bawaslu. Ada aja. Dan katanya Mas Koboi barusan ya kan. Dia layak aktingnya bagus lah begitu. Dan saya sependapat ya, kalau misalnya orang-orang yang aktingnya bagus itu diberi anugerah ya, Piala Citra gitu. Atau Piala Oscar biar keren gitu kan ya. Lanjut. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Baru saja loh Pak Jokowi menyampaikan akan keliling Indonesia, udah banyak yang panik. Tenang aja Pak, jangan panik. Kayak ketakutan banget gitu loh. Soal ijazah Pak Jokowi, entah itu palsu atau itu asli, kan udah diserahkan pada pihak pengacara Bapak Jokowi. Gak ada hubungannya mau keliling Indonesia sama suruh menyerahkan ijazah. Iya, barusan ini temanya sudah berubah teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan lagi pernyataan dari kader Kebo, mantan gubernur Jakarta, terkait rencana Jokowi itu belusukan ya, rencana Jokowi turun gunung, yang justru dijawab dengan ya nggak masalah turun gunung, tapi tunjukin dulu ijazahnya ke hadapan publik, di hadapan rakyat. Dan barusan sudah dikomentari oleh netizen dengan sangat cerdas menurut saya ya. Intinya nggak ada kewajiban Jokowi itu menunjukkan kepada siapapun ya, karena itu adalah hak prerogatif Jokowi sebagai seorang pribadi. Lagian saat ini kan ijazah itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya, ya kan? Iya, gimana ini? Padahal mantan gubernur loh, tapi koplaknya kagak ketulungan. Lanjut. Pecundang sejati itu adalah orang-orang yang bergerombol mengomentari apapun tentang orang lain, tetapi lupa berkaca diri jika kualitas mereka dan kalian jauh di bawah
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pak Jokowi sejarah mencatat 5 kali ikut kontestasi politik terhitung dari tahun 2005 hingga tahun 2019, win rate 100% tidak pernah terkalahkan. Ketua Umum Anda, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, 3 kali ikut pemilihan presiden. Pertama, pemilihan presiden yang masih dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan dalam sidang umum MPR kalah, dikalahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lalu tahun 2004, pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat kali pertama dilaksanakan di Republik ini. Posisi Ibu Megawati Soekarno Putri itu sebagai petahana atau presiden incumbent kalah. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dikalahkan oleh 2 mantan menterinya yang mengundurkan diri dari kabinet gotong royong lalu menjadi pasangan calon, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Lalu pemilihan presiden 2009, Ibu Megawati kalah lagi dan lagi. 2009 berpasangan dengan Prabowo Subianto, dikalahkan lagi oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang di tahun 2009 berpasangan dengan Pak Budiono. Pak Jokowi 5 kali ikut kontestasi politik, win rate 100% tidak pernah terkalahkan. Bos besar Anda, Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua Umum PDI Perjuangan, 3 kali ikut pemilihan presiden, tidak pernah menang. Dan Anda, Pak Jarod Saiful Hidayat, 3 kali berturut-turut Anda juga gagal. Tahun 2017, Anda kalah dari pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Setahun kemudian, PDI Perjuangan mengusung Anda, Jarod Saiful Hidayat, berpasangan dengan Sihar Sitorus pada Pilkada Sumut. Kalah. Dikalahkan oleh pasangan Edi Rahmayadi. Dan 2024, Anda, Jarod Saiful Hidayat, gagal lolos ke Senayan pada pemilu legislatif 2024, di mana Anda maju dari Dapil Sumut 3. Lucu melihat statement dan narasi Anda yang sok kritis, tetapi lupa introspeksi. Sibuk meminta dokumen Pak Joko Widodo, padahal dokumen Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri seolah-olah menjadi rahasia negara. Transparansi itu dimulai dari dalam rumah sendiri. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat didampingi Ketua Bidang Organisasi Andreas Hugo Pereira turut serta mengomentari adanya pemberitaan yang menyangkut rencana Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo akan keliling Indonesia. Di dalam komentarnya, Jarod Saiful Hidayat mengatakan, mungkin pada saat keliling Indonesia Pak Joko Widodo itu akan menunjukkan ijazahnya agar supaya masyarakat tahu apakah ijazahnya asli. Statement Anda membuat saya membuat sebuah dugaan apakah PDI Perjuangan ada di balik kisru dan tuduhan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini palsu? Saya hanya bertanya, bersumber dari statement dan narasi Anda, Jarod Saiful Hidayat, mengapa saya mempertanyakan demikian? Saya ingin mengingatkan Anda kepada adanya peraturan KPU, PKPU nomor 15 tahun 2014 pasal 33 untuk Pilpres 2014 dan PKPU nomor 22 tahun 2018 pasal 24.
yang di dalamnya secara implisit, secara tegas menuliskan bahwa mewajibkan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pengusung untuk menandatangani berkas pencalonan capres-cawapres yang ada dan termaktub dalam baik PKPU nomor 15 tahun 2014 pasal 33 untuk pelaksanaan Pilpres tahun 2014 dan PKPU nomor 22 tahun 2018 pasal 24 untuk pelaksanaan pemilihan presiden 2019. Mewajibkan kepada ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pengusung untuk menandatangani berkas-berkas pencalonan capres-cawapres. Pertanyaan saya untuk Anda, Pak Jarod Saiful Hidayat, apakah di tahun 2014 dan 2019 Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Partai pada saat itu Bapak Cahyokumolo tidak menandatangani dan tidak memeriksa berkas-berkas calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung? Tahun 2014 PDI Perjuangan bersama-sama dengan Hanura dan Nasdem dan juga PKB mengusung Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tahun 2019 mengusung Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tidakkah kalian memeriksa atau hanya ongkang-ongkang kaki Pak Jarod Saiful Hidayat? Kewajiban menandatangani berkas, kelengkapan berkas, termasuk juga melengkapi berkas-berkas yang dianggap belum lengkap oleh KPU itu ada di tim ses dan juga menjadi tanggung jawab Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik Pengusung. PKPU nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dan PKPU nomor 22 tahun 2018 pasal 24 ada aturannya. Jangan suka lempar batu sembunyi tangan. Itu mental-mental pecundang, mental-mental pengecut. Tidak baik partai yang katanya besar, pengurusnya seperti Anda Pak Jarod Saiful Hidayat memiliki mental-mental cilik. Jarod Saiful Hidayat sibuk banget Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mulai basernya, kader, bahkan petinggi-petinggi dan sekaligus elit-elit PDI Perjuangan mengomentari kehidupan sekaligus aktivitas orang lain sampai lupa rekam jejak digital itu abadi. Jangan sampai ketika noda-noda sekaligus aib kalian terbuka dan dibuka, kalian mendadak playing victim, bahkan sampai acting menangis, mengkritik orang lain kenceng banget. Giliran jejak digital dikuliti, tantrum. Padahal dunia digital itu panggung yang adil untuk pecundang-pecundang yang sok bersih. Pak Jarod Saiful Hidayat, Anda mengomentari perihal Pak Joko Widodo yang akan keliling Indonesia, sekaligus turut serta berkomentar terhadap kisruh tuduhan Roy Suryo CS terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kalimat Anda sangat bagus, Pak Jokowi keliling Indonesia sambil menunjukkan ijazahnya agar supaya masyarakat tahu apakah ijazahnya asli. Artinya patut diduga PDI Perjuangan ada kemungkinan ikut bermain dalam kisruh tudingan pihak Roy Suryo CS terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Padahal sebagai partai pengusung pada Pilpres 2014 dan 2019 dan juga pada Pilkada DKI 2012 dan pemilihan Wali Kota Solo 2005 dan 2010, Ketua Umum
partai sekaligus sekjen partai wajib menandatangani berkas-berkas sekaligus dokumen-dokumen pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya, kinerja Ketua Umum PDI Perjuangan termasuk juga sekjennya, saya pertanyakan tidakkah memeriksa berkas sehingga ada kadernya bernama Jarod Saiful Hidayat yang didampingi oleh Adrias Hugo Pereira membuat statement dan narasi sangat bagus. Pak Joko Widodo keliling Indonesia sekaligus menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat agar supaya masyarakat tahu apakah ijazahnya asli. Orang yang Anda duga ijazahnya tidak asli. Win rate ikut kontestasi politik 100% tidak pernah terkalahkan. Ketua Umum PDI Perjuangan 3 kali ikut pemilihan presiden tidak pernah menang. Dan Anda, Jarod Saiful Hidayat, 3 kali berturut-turut tidak pernah menang alias gagal. Pada Pilkada DKI 2017, Pilkada Sumut 2018, dan Pemilu Legislatif 2024 Anda maju dari Dapil Sumut 3, gagal. Mengapa caleg-caleg gagal dari PDI Perjuangan memiliki kualitas mulut yang bocor? Tempo punya acara bocor halus, PDI Perjuangan punya kader bocor kasar. Selamat malam, saya Ngura Elin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Ini menarik ya. Menarik, dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, terutama di bagian depan tadi ya, yang ngomongkan tentang pecundang. Pecundang, ya pencundang sejati maupun pecundang 2 jati, 3 jati, terserah 4 jati, pokoknya pecundang. Itu adalah orang yang bergerombol membicarakan orang lain, menghujat orang lain. Ya, dia nggak berani sendirian, dia nggak berani head to head. Itulah pecundang. Dia beraninya itu membicarakan orang lain di kelompok tertentu. Nah, karena saya punya banyak stok teman model macam kayak gitu. Jadi saya sangat sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Itu aja ya komentar saya ya, karena yang disampaikan netizen barusan terlalu panjang loh, 11 menit. Kalau saya komentari semua, waduh, bisa sampai subuh nanti ya. Lanjut. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Terlihat sekali kan kepanikan mereka seperti apa ketika mendengar Pak Jokowi akan keliling Indonesia. Disarankan Pak Jokowi ini membawa ijazah dan ditunjukkan di depan masyarakat ketika Pak Jokowi menemui masyarakat. Nggak perlu Pak Jarod, nggak perlu menunjukkan ijazahnya ya. Itu banyak sekali orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi ya, masyarakat. Mereka satupun tidak ada tuh yang menanyakan ijazah Pak Jokowi. Ngapain ya Pak Jokowi ketika keliling Indonesia nenteng-nenteng ijazah? Karena kalian tahu ya kan? Tahu kalau Pak Jokowi ini masih banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ya, makanya kalian itu panik, menyuruh Pak Jokowi membawa atau menenteng-nenteng ijazah, kurang kerjaan. Takut ya? Panik ya. Kalian ingat tidak ya, kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi ini sudah lama, semenjak Pak Jokowi masih bergabung ya. Ketika Pak Jokowi masih bergabung ya dengan Partai PDIP yang menjadi seorang presiden dan masih bergabung, tuduhan ijazah palsu itu sudah dari dulu. Tapi kalian saat itu mana? Ya, mana berani nggak menunjuk atau menyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Karena kalian punya kepentingan, ya. Sekarang kalian tidak punya kepentingan lagi kepada Pak Jokowi. Kalian mendorong-dorong Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Kita yakin ijazah Pak Jokowi ini asli, dan kalian saat itu juga pasti yakin kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan sekarang kalian ini meributkan dan menyuruh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi akan keliling Indonesia, disuruh menunjukkan ijazahnya di depan masyarakat. Kan saran yang koplak. Saran dari orang-orang yang panik, yang ketakutan. Karena kalian tahu ya, Pak Jokowi masih sangat dicintai sebagian besar masyarakat Indonesia. 80% ya masyarakat Indonesia ini masih sangat mencintai Pak Jokowi. Ya, kecuali barisan sakit hati atau barisan-barisan yang kalah ya.
Lucu sarannya, pengen ketawa ngakak saya. Betul ya, Pak Jokowi masih sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalau Pak Jokowi itu mencalonkan diri lagi sebagai presiden, seandainya konstitusi itu mengizinkan, maka Pak Jokowi itu akan terpilih lagi. Kalau Pak Jokowi mau, tetapi saya yakin Pak Jokowi tidak akan mau mencalonkan diri lagi sebagai presiden ya. Ya, karena memang Pak Jokowi sudah sepuh dan tidak seperti yang difitnahkan oleh banyak orang, Pak Jokowi itu haus kekuasaan. Enggak lah, ya. Intinya bacotan-bacotan macam kayak gini ya, itu sebetulnya karena kader Kebo itu panik aja. Panik, ketakutan ketika nanti Pak Jokowi efek ini semakin besar dan Partai Kebo semakin delosor. Tapi memang itu yang sebetulnya kami harapkan. Ya dah? Iya, lanjut. Barangkali untuk menetralisir itu, bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi. Barangkali untuk menetralisir kegaduhan ini, Jokowi diminta Bapak Jarod untuk menunjukkan kepada publik. Padahal sebenarnya Jokowi itu udah pernah loh menunjukkannya pada wartawan dan juga di muka umum pada waktu itu. Tapi sekarang dia ingin ditunjukkan. Tapi yang mau aku bahas di sini, apakah iya jika ijazah Jokowi itu ditunjukkan lagi di kondisi yang sedang panas-panasnya tuduhan ijazah palsunya, apakah itu akan bisa meredakan kekacauan atau menetralisir keributan soal ijazah Jokowi palsu itu seperti kata dari Pak Jarod ini? Menurut aku jelas tidak ya. Karena kalau memang Jokowi dipancing untuk menunjukkan ijazahnya sekali lagi di muka publik, ini justru akan makin memperkeruh lagi karena akan memberikan ruang kepada Roy Suryo sebagai peneliti abal-abal untuk dengan bebas melakukan sekali lagi penelitiannya yang ngawur dan akan makin ngawur dan akan membuat kegaduhan yang baru. Tidak ada kata netralisir karena dia sudah terlanjur kecebur. Pasti ijazah Jokowi pun juga masih akan dikatakan palsu sekalipun ditunjukkan di depan matanya. Maka yang dilakukan Jokowi menurut aku udah benar melalui persidangan. Kalau memang Roy Suryo ingin memegang dan meneliti ijazah Jokowi itu sekali lagi yang fisiknya benar-benar asli dan dipegang Jokowi bukan fotokopian, silakan, tapi harus melalui prosedur hukum agar pihak-pihak yang mengawasi itu adalah orang-orang berkompeten, bukan orang-orang Roy Suryo atau bukan orang-orang haters yang misalnya memang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang daripada pribadi Jokowi itu sendiri. Gimana komen kalian guys? Coba komen-komen. Ya, sependapat Bang, saya dengan apa yang Abang sampaikan. Ya, ini adalah salah satu momen sebetulnya bagi mereka untuk kembali menyerang Pak Jokowi. Karena sakit hati mereka ini sudah kronis ya, bukan akut saja. Akut itu adalah gejala mendadak, itu akut ya. Tetapi kalau sudah parah dan dalam durasi yang cukup panjang atau menahun, itu kategorinya adalah kronis. Dan inilah kebencian, sakit hati kronis yang diidap oleh para kader Kebo ya terhadap Pak Jokowi. Tetapi jangan khawatir ya. Sesuatu yang bersifat kronis itu cuma dua kemungkinannya. Kalau dia tidak dihentikan ya dan berangsur-angsur pulih dan sembuh, dia akan semakin parah. Dan saya berharap untuk Partai Kebo ya pilihan kedua gitu loh. Agar apa? Agar 2029 mendatang itu Indonesia ini nggak ada lagi Partai Kebo gitu. Nggak ada lagi orang-orang yang arogan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ingat kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.